objek pajak itu jumlah objek pajak terdaftar, terus kemudian data harga bangunan, upah dan lain sebagainya. Kemudian data terkait subjek pajak, terkait jumlah penduduk, jumlah pembayar pajak dan lain sebagainya. Terus kemudian ada lagi data administrasi dan pembukuan. Nah, itu data yang ada pada tahap persiapan. Nah, terus kemudian ada data pada saat pelaksanaan pekerjaan. Data yang dikumpulkan pada saat pelaksanaan pekerjaan adalah data SPOP dan LSPOP atau LKOK, lembar khusus, objek khusus. Gitu ya. Terus kemudian bisa juga pada tahap ini pelaksanaan bank data nilai pasar properti atau data transaksi. Nah, kalau teman-teman menjawab lengkap, saya akan memberikan nilai 10. Kalau teman-teman kurang, biasanya kurangnya pada saat pelaksanaan teman-teman tidak ditambahkan data SPOP dan LSPOP-nya. Saya akan memberikan nilai 8 atau nilai 9. Gitu ya teman-teman ya. Jadi memang harus diuraikan datanya apa saja. Itu teman-teman ya, kalau dijawab lengkap saya akan memberikan nilai 10. Tapi kalau kurang, saya akan memberikan nilai 8 atau 9 biasanya. Biasanya yang banyak kurangnya itu data SPOP dan LSPOP teman-teman tidak diuraikan, tidak dijawab di situ. Ya. Oke. Terus kemudian saya lanjutkan lagi di soal yang nomor 3. Nah, di soal nomor 3, kapan NOP, nomor objek pajak, diberikan pada suatu objek pendataan. Nah, teman-teman harusnya menjawab 2, secara umum menjawab 2. Ya, menjawab 2, tapi dengan uraian. Yang pertama, saat pembentukan basis data. Nah, saat pembentukan basis data, berarti teman-teman harus menguraikan ada 4 alternatif. Alternatif pembentukan basis data. Kan gitu kan, ada 4 alternatif. Nah, kalian menjawab pada saat misalnya setelah penggambaran atau misalnya pada saat pengeplotan di peta, saya betulkan semua. Yang penting kalian menjawab ada 4 alternatif, pada saat 4 alternatif itu kapan diberikan NOP-nya. Nah, terus yang kedua, jawaban yang B ya, yang nomor 2, itu pada saat pemutakhiran data, teman-teman. Nah, pemutakhiran data itu berarti datanya sudah ada di Sysmiop. Kan NOP diberikan pada saat pemecahan OP. Kemudian penggabungan OP. Penggabungan OP berarti NOP 2 menjadi 1, berarti malah ada penghapusan OP, penghapusan NOP. Tapi kalau misalnya mutasi atau balik nama dari satu orang ke orang yang lain, berarti NOP-nya tidak berubah. Tapi kalau pemecahan dari satu objek ke banyak ke banyak subjek pajak atau ke banyak wajib pajak, berarti ada penambahan NOP. Nah, itu juga teman-teman uraikan di situ. Nah, kalau teman-teman menjawab 2 secara lengkap, saya berikan nilai 10. Tapi kalau teman-teman hanya menjawab pada saat pembentukan basis data tok, ya paling nilainya saya kurangi, saya berikan nilai sekitar 6 atau 8, tergantung kelengkapan jawaban teman-teman. Ya, jadi harus menjawab pada pembentukan basis data dan pada pemutakhiran basis data. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Terus kemudian jadi saya harapkan dengan saya menerangkan jawaban ini, teman-teman jadi tahu, oh salahku ada di sini. Jadi kalau misalnya saya mendapatkan nilai baik, saya mendapatkan nilai kurang, saya mendapatkan nilai cukup, itu setidaknya teman-teman bisa mengira-kira sendiri kekurangan jawabannya, kesalahannya kira-kira ada di mana. Terus kemudian yang nomor 4. Nah, jawaban minimal itu harus mencakup 3 hal. Yang pertama, mencakup waktu, timeline.
semakin banyak menggunakan orang, maka waktu yang dibutuhkan semakin cepat. Jadi terkait dengan waktu pelaksanaan. Terus kedua, harus menjawab terkait dengan biaya. Terkait dengan biaya. Waktu pendataan yang semakin cepat, gitu ya, maka akan meminimalisir biaya. Terus yang ketiga, terkait dengan target per orangnya. Jadi jangan sampai pendata itu hanya melaksanakan satu, misalnya targetnya harus 20 objek per hari. Dia cuma bisa 10 objek per hari. Berarti dia tidak memenuhi target yang telah ditentukan. Jadi minimal itu mencakup 3 hal tadi. Waktu, jadwal pelaksanaan gitu ya, terkait dengan waktu atau jadwal pelaksanaan. Kedua terkait dengan biaya, karena ada rencana kerja. Ya, jadi dengan standar prestasi kerja diharapkan biayanya itu sudah, rencana biayanya itu sudah pasti, dan kemudian kalau misalnya waktunya tambah lama, maka honorariumnya, pembayaran-pembayaran yang lain juga akan lebih banyak. Harus disesuaikan dengan DIPA atau duit yang tersedia, dana yang tersedia. Terus yang ketiga, untuk menetapkan memang apa prestasi kerja per petugas. Nah, teman-teman harus minimal menjawab 3 itu. Ya, kalau kurang akan saya berikan nilai yang berbeda tadi, 10 dibagi 3 tadi, kurang 1 ya saya berikan nilai 7. Hanya menjawab 1, ya mungkin saya akan memberikan nilai sekitar 5 atau 6. Ya, jadi saya tidak saklek kalau cuma betul 1 saya berikan 3, enggak. Tapi saya lihat jawabannya, saya berikan minimal 5 atau 6. Gitu ya teman-teman ya. Jadi minimal mencakup 3 hal tadi. Terus kemudian untuk soal yang kelima, sebutkan tantangan dalam kegiatan pengumpulan data pasar berikut dengan solusi dan penyelesaiannya. Sebutkan tantangan dalam kegiatan pengumpulan data pasar berikut dengan solusi dan penyelesaiannya. Nah, ini ada beberapa teman-teman yang salah, bukan salah ya, artinya tidak tepat. Tidak tepatnya ini apa? Ini kan yang diminta adalah tantangan dalam mencari data pasar. Tantangan dalam mencari data pasar. Data pasar kepentingannya apa? Data pasar untuk kepentingan penyusunan ZNT, penilaian tanah dengan metode penilaian massal. Nah, teman-teman ada yang salah menjawabnya, misalnya tantangan dalam pengumpulan SOP, apa SPOP-nya. Gitu teman-teman, tantangan dalam mengumpulkan SPOP-nya. Bukan itu. Tapi ini data pasarnya, teman-teman. Ya. Nah, di sini teman-teman diharapkan untuk menjawab minimal 3 jawaban. Minimal 3 jawaban. Gitu ya, minimal 3 jawaban. Nah, 3 jawaban ini kan sebetulnya teman-teman bebas. Ya, teman-teman bebas. Misalnya jawabannya adalah sulit untuk mencari data transaksi jual beli misalnya. Nah, solusinya misalnya bisa menggunakan data penawaran. Terus kemudian misalnya data penawarannya tidak mencerminkan data harga transaksi misalnya. Kemudian solusinya bisa dilakukan dengan melakukan penyesuaian terhadap data penawaran tersebut. Terus kemudian misalnya datanya misalnya sudah kedaluarsa atau waktunya sudah ini. Nah, solusinya bisa menggunakan data yang lain, mencari data yang lain. Terus kemudian kesulitan yang lainnya misalnya apa? Dalam satu zona nilai tanah tidak ditemukan 3 data transaksi. Nah, teman-teman bisa mencari di zona nilai tanah yang lain. Teman-teman bisa misalnya melakukan membuat data dummy atau bisa melakukan penyesuaian adjustment dari zona nilai tanah yang lain, misalnya yang kemarin sudah secara garis besar sudah saya singgung. Misalnya susah untuk mencari data di kelurahan atau desa, misalnya menggunakan desa-desa yang berbatasan yang masih dapat dilakukan penilaian, misalnya datanya masih dapat disesuaikan misalnya. Nah, itu banyak. Jadi teman-teman minimal harus menjawab 3 kesulitannya apa dan solusinya seperti apa. Nah, itu akan saya berikan nilai 10, teman-teman. Nah, ya karena jawabannya 3, maka kalau salah satu, teman-teman
kurang lebih akan saya kurangi 3, akan saya berikan nilai 7. Gitu teman-teman ya, dan seterusnya. Kalau salah 2, ya mungkin akan saya berikan nilai cuma 5, yang harusnya 4 teman-teman. Biasanya seperti itu teman-teman saya melakukan penilaian ke teman-teman gitu ya. Oke. Oke ya. Kalau yang apa namanya soal esai ada 5. Nah, terus kemudian soal yang Romawi 2 atau studi kasus. Nah, pertanyaan soal dalam Romawi 2 adalah dijelaskan ada data-data dari Kabupaten Poso dengan data-data misalnya ada bidang sebanyak 10.000 bidang. Terus kemudian kecamatan jumlahnya 19, kelurahannya jumlahnya 28, dan desanya ada 142. Terus kemudian NJOP-nya rata-rata 50 sampai dengan 75%, lebih rendah daripada harga pasar gitu ya. Terus kemudian total ketetapannya 600 juta. Tidak ada pegawai yang pernah melakukan kegiatan pendataan dan penilaian. Harga jasa untuk melakukan pendataan ditawarkan sebesar 50.000 per objeknya. Nah, kemudian apakah informasi itu cukup untuk melakukan analisis biaya manfaat gitu ya? Nah, teman-teman kan sudah tahu ya analisis benefit ya. Walaupun tidak saya terangkan gitu ya, setidaknya teman-teman kan bisa belajar mungkin di mata pelajaran yang lain juga sudah diberikan gitu ya. Saya sekarang juga tidak akan memberikan pelajaran kartografi karena teman-teman sebelumnya juga sudah mendapatkan pelajaran kartografi. Saya hanya mengulang dikit-dikit saja. Gitu teman-teman. Jadi yang jelas kalau di logika saja itu biaya yang dibutuhkan untuk melakukan pendataan dan penilaian itu harusnya lebih kecil daripada potensi pajaknya atau bahkan pajak yang akan dipungut. Kalau biayanya lebih besar, berarti ya tidak apa namanya cost and benefit-nya berarti tidak bisa dilaksanakan atau rugi. Sama dengan kalian beli barang terus dijual lagi. Ya kalau belinya aja mahal, jualnya berapa? Nggak akan kejual. Masa dijual murah kan konsepnya seperti itu. Nah, dari situ teman-teman kan harusnya tahu bahwa data itu sudah bisa dilakukan cost and benefit-nya. Ya, sudah bisa dilakukan cost and apa namanya? Analisis ininya, cost dan benefit-nya. Nah, dari situ teman-teman setidaknya secara kasar karena NJOP-nya maksimal 75%, kalau misalnya NJOP-nya dinaikkan sekitar 25% semua, itu akan naik berapa? Kasar saja ngitungnya. 600 juta misalnya ditambah 25%-nya misalnya. Akan ketemu berapa? Terus biaya yang dibutuhkan berapa? Kalau dinaikkan 25%. Nah, kalau misalnya biaya yang dibutuhkan menggunakan pihak ketiga adalah 50 juta, 50.000 per objek pajak, tinggal dikalikan. 50.000, satu kelurahan jumlahnya 10.000 objek pajak, 10.000 objek pajak kali jumlah seluruh kelurahan, jumlahnya berapa? Biayanya besar sekali. Berarti kalau menggunakan pihak ketiga, berarti tidak akan ekonomis. Nah, sekarang harus melakukan pendataan sendiri. Kan kesimpulannya seperti itu. Jadi tidak bisa menggunakan pihak ketiga. Penawaran dari pihak ketiga tidak bisa dilaksanakan. Ya, penawaran dari pihak ketiga tidak bisa digunakan untuk melakukan pendataan. Jadi harus melakukan pendataan sendiri. Pendataan seperti apa yang bisa dilakukan? Ya, sekarang
duitnya berapa? Kira-kira kalau melakukan pendataan semuanya, dilakukan pendataan pasif atau aktif? Mungkin ada kombinasi dilakukan pendataan pasif dan aktif. Pasif misalnya gini, dananya hanya cukup untuk melakukan pendataan di apa namanya, di beberapa kelurahan atau beberapa desa. Sisanya mungkin dilakukan pendataan secara pasif misalnya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi apa potensi pajaknya itu berapa? Jadi kalau dinaikkan ketetapannya dinaikkan sekian persen gitu ya, itu akan ketemu ketetapan berapa. Gitu ya. Jadi bisa dilakukan dengan penyebaran dan pemantauan pengembalian SPOP. Dalam hal telah memiliki peta digital yang menunjukkan letak relatif dapat melakukan pemutakhiran data dengan verifikasi misalnya. Nah, kalau teman-teman menjawab seperti itu, akan saya berikan nilai 25. Tapi karena memang apa namanya eh, ini yang soal nomor ini banyak saya berikan bonus. Kalau teman-teman misalnya sudah menjawab, menghitung walaupun salah pun, asal menjawab loh ya. Kalau kosong tidak saya berikan nilai. Tapi teman-teman asal menjawab, walaupun salah rata-rata saya berikan minimal 20 angkanya. Dari angka 25. Tapi kalau teman-teman menjawab dengan benar gitu ya, dari cost benefit saya berikan nilai 25. Tapi kalau teman-teman salah, saya banyak memberikan bonus di soal yang ini. Ya, minimal saya berikan nilai 20 kalau teman-teman menjawab tadi soal nomor 1 poin A dan poin B. Walaupun hitungan teman-teman salah. Ya, minimal saya berikan seperti itu. Jadi ada bonus juga dari saya. Jadi saya tidak serta-merta mencoret atau menyalahkan pekerjaan teman-teman gitu ya. Asalkan teman-teman memberikan alasan yang logik gitu ya. Kalau misalnya teman-teman salahnya hanya melakukan pendataan pasif toh, saya berikan nilai 23, 24. Ya, saya berikan nilai 23, 24. Yang menjawab misalnya ada yang aktif pun saya berikan 24. Yang memberikan pendataan secara pasif dan aktif saya berikan 25. Gitu ya teman-teman ya. Jadi yang nomor 1 soal kasus ini sebetulnya saya juga banyak memberikan bonus ke teman-teman. Nah, sekarang soal kasus yang kedua. Sebentar. Soal kasus yang kedua. Nah, di soal kasus yang kedua, teman-teman diminta untuk apa? Ini tuh salahnya seperti apa sih? Nih, saat Anda mengidentifikasi data yang dimiliki Kabupaten Poso, Anda memiliki potongan kabupaten sebagaimana ini. Nah, janggal peta ZNT itu apa? Saya kan dari awal sudah ngomong ke teman-teman. Teman-teman, peta zona nilai tanah itu satuannya adalah kelurahan. Dia satuannya kabupaten. Udah janggal yang pertama. Ya, harusnya satuannya kelurahan atau desa. Ini satuannya kabupaten, sudah janggal. Terus yang kedua lagi, satu kelurahan, satu zona nilai tanah. Kan nggak mungkin, kan satu kelurahan terdiri dari berbagai macam zona nilai tanah. Dari AA sampai dengan AZ, BA sampai dengan BZ, CA sampai dengan CZ, CZ, dan seterusnya. Ya, ini kan nggak ada. Terus baru teman-teman bisa ngomong, kalau misalnya pemberian kodenya salah, harusnya spiral. Itu kan dimulai dari AA sampai dengan AZ tadi. Terus kemudian zona nilai tanahnya misalnya dengan tidak terikat dengan batas blok. Ya, teman-teman mungkin bisa mengambil satu kelurahan untuk teman-teman buat atau simulasi gambarnya. Itu ya. Jadi apa banyak kesalahan dari sini misalnya. Terus kemudian apalagi misalnya petanya
tidak dilengkapi misalnya dengan legenda peta, tidak dilengkapi dengan frame yang jelas dan ini boleh gitu ya. Tapi intinya teman-teman satuannya saja dari awal sudah salah. Nah, kalau teman-teman menjawab minimal tiga jawaban gitu ya, karena memang dari Dusko ininya 3 jawaban ya, teman-teman akan saya berikan nilai 25. Kalau cuma 1 jawaban toh ya saya akan berikan nilai 15. Tapi dengan catatan petanya digambar. Dengan catatan petanya digambar, teman-teman menjelaskan dengan peta sket yang kalian bikin. Bukan terus omong apa tulisan doang, tapi ada gambar petanya. Tapi kalau teman-teman gambar petanya, terus kemudian teman-teman suplik salah satu kelurahan, terus seolah-olah dalam kelurahan tersebut teman-teman gambarkan zona nilai tanah yang benar, misalnya, ya sket aja nggak apa-apa. Itu akan saya berikan nilai 25. Itu ya teman-teman ya, untuk apa namanya ujian tengah semesternya. Jadi teman-teman mungkin sudah tahu minimal kesalahannya ada di mana. Jadi lain kali kalau misalnya ada soal lagi gitu ya, teman-teman sudah bisa tahu. Oke teman-teman, sebelum saya lanjutkan kembali terkait dengan ujian tengah semesternya, ada yang mau ditanyakan dulu enggak? Silakan. Cukup? Sudah enggak ada? Oke Izin ya. bertanya, Pak. Oke, silakan Hogi. Terkait itu, Pak, LJU-nya dibalikin nggak ya, Pak? Kan ada beberapa rusak LJU-nya, yang maaf beberapa LJU-nya kalau saya tidak saya balikan. Tapi kalau misalnya ini nanti Hogi bisa apa namanya bisa secara pribadi ya ke saya. Itu ya saya sudah berusaha transparan. Artinya tidak ada unsur dari saya apapun yang saya nilai sesuai dengan lembar jawaban yang kalian kirimkan ke saya lewat BAK. Mungkin itu Hogi ya. Makanya saya nilainya saya umumkan, jawabannya saya beritahukan ke teman-teman, cuman mohon maaf untuk lembar jawaban tidak saya berikan ke teman-teman. Itu saja sih Hogi ya. baik, Pak. Terima kasih. Oke. Oke. Oke, ada yang lain teman-teman? Nggak ada? Bener nih. Nggak ada. Ya, jangan kecil hati teman-teman ya. Masih ada kesempatan teman-teman intinya. Masih ada kesempatan teman-teman untuk mendapatkan nilai yang lebih baik lagi. Gitu ya. Intinya jangan kecil hati. Terus teman-teman, terus ya, lagi. Saya beritahukan ke teman-teman, ada kemungkinan kalau nanti di ujian akhir semester, teman-teman diminta untuk membuat tugas atau membuat ujian terkait dengan zona nilai tanah. Terus kemudian ditambah uji regresi berganda atau uji regresi berganda atau misalnya dengan menggunakan sebentar teman-teman. Quality rating, terus kemudian dengan ASR. Ya, dengan ASR. Nah, terkait itu teman-teman karena kita juga pelajarannya juga cuma 2 SKS, jadi nggak bisa lama gitu ya teman-teman ya. Karena juga terkait dengan software nantinya, teman-teman untuk melakukan uji regresi berganda dan lain sebagainya, saya menyarankan ke teman-teman untuk beli bukunya saja. Jadi teman-teman secara autodidak bisa belajar sendiri dari buku yang kemarin saya tunjukkan teman-teman. Ya, dari buku yang kemarin saya tunjukkan. Sebentar ya, sebentar. Saya cari dulu judul bukunya, kemarin lupa saya. Nah, ini teman-teman, yang bukunya Pak Budi Harjanto dengan judul Teori dan Berbagai Model Aplikasi Penilaian Massal 2011, BPFE Yogyakarta.
Gitu teman-teman. Nah, itu bisa teman-teman untuk belajar mandiri. Nggak mahal teman-teman, nggak mahal. Bukunya kurang lebih di harga 50 ribuan. Bahkan mungkin harganya ada yang 36 ribu atau 40 ribu teman-teman. Pokoknya sekitar sekitar plus minus di harga 50 ribuan teman-teman. Ya, ya. Maksudnya saya juga belinya online gitu teman-teman ya. Saya juga belinya online. Saya juga belinya online. Kemarin ada beberapa materi buku itu saya juga tidak punya, saya pun juga belinya online. Saya juga belinya online, jadi supaya buat belajar aja. Yang khusus yang itu, kalau yang lain sih nggak beli sebenarnya nggak apa-apa karena saya sudah banyak memberikan materi dan aturan-aturan terkait itu. Cuman kalau yang untuk ujinya, ya ujinya mau nggak mau teman-teman harus banyak juga belajar mandiri karena teman-teman juga waktunya terbatas gitu ya. Nah itu bisa biar teman-teman di situ untuk menghadapi ujian akhir semester. Karena kemungkinan besar eh, mungkin tidak ujian dalam tanda kutip mungkin tidak ujian, tapi teman-teman mungkin hanya mengumpulkan laporan atau menulis laporan ulang yang sudah saya tugaskan ke teman-teman. Nah, biar laporannya tambah sempurna. Itu ya, yang teman-teman harus ketahui. Tapi kalau tugas dari saya tetap membuat zona nilai tanah tanpa uji pun nggak apa-apa. Kalau tugas dari saya. Nah, terus ketentuan yang kedua, karena tugas yang saya berikan itu akan kurang nanti memperkuat tugas ujian akhir kalian, Doskonya meminta dalam satu kelurahan minimal harus ada 30 data transaksi, teman-teman. Ya, teman-teman sekarang harus mencari 30 data transaksi dalam satu kelurahan atau satu desa yang akan kalian jadikan tugas tadi. Sekalian nyari sekarang. Minimal ada 30 data transaksi. Ya, nanti cari dulu 30. Cari dulu 30. Tidak mesti harus satu zona ada 3, tidak mesti. Tapi yang penting ada 30 data transaksi dalam satu kelurahan. Misalnya nanti zona AA ada 5, zona AB ada 3, zona AC ada 1, zona AE ada 0, yang lain-lainnya ada 4 lagi, nggak ada masalah. Nanti datanya bisa kita gunakan untuk membuat dummy atau digunakan untuk membuat yang lainnya. Yang penting kalian ngumpulkan 30 data transaksi. Nah, oke ya. Terus untuk tugas saya, karena ini ternyata memperkuat apa namanya untuk tugas di ujian juga di akhir semester. Teman-teman yang harus dikumpulkan adalah laporan mengenai apa namanya penilaian massal terkait zona nilai tanah. Nah, di dalam laporan itu isinya adalah formulir 1. Ya, formulir 1 itu apa? Mengenai sebentar ya teman-teman ya. Nah, yang kalian kumpulkan adalah formulir 1. Kan soft copy. Kalau soft copy mah enak. Tinggal dituliskan di sini formulir 1. Formulir 1 ini adalah terkait dengan ini, apa namanya, data pasarnya, data transaksinya. Bisa penawaran, bisa jual beli formulir 1. Ada 30 berarti formulir 1-nya. Ya, kalian harus mencari 30 data transaksi dimasukkan ke sini. Santai, santai ya. Kita masih punya waktu sekitar 2 bulan. Akhir tahun, liburan akhir tahun kan banyak PPKM Nataru, Natal dan Tahun Baru. Nah, bisa buat untuk mencari data transaksi. Kan kalau keluar satu desa nggak apa-apa, tapi kalau keluar luar kota kan nggak boleh. Terus kemudian formulir 2, dari formulir 1 itu rekapnya nanti dimasukkan ke formulir 2. Nanti saya terangkan. Ini cuma teman-teman biar tahu. Terus kalau teman-teman membuat dummy pakai formulir 2A. Nanti juga saya beritahukan cara membuat dummy-nya. Ini yang nanti kalian kumpulkan.
Terus kemudian kalian bikin formulir 3. Dari 3 data di formulir 2 dibawa ke formulir 3. Nih. Dari 3 data transaksi di rata-rata supaya ketemu satu data NIR-nya. Rekonsiliasi semacam kayak apa pembobotan kalau dalam penilaian sini. Nah, kalau menggunakan perbandingan zona nilai tanah, kalian yang dipakai formulir 3A. Jadi formulir 3 sama 3A itu sama, cuman kalau formulir 3A ini yang membandingkan 3 ZNT untuk dapat NIR dalam satu ZNT tertentu. Jadi ini ZNT AA, ZNT AB, ZNT AC supaya mendapatkan ZNT AD. Dibagi 3, ketemu di sini. Nah, terus terakhir daftar NIR ini. Nomor 1, kode ZNT AA nilainya 1 juta. 2, ZNT AB nilainya 850. AC, 3 AC nilainya 1.100.000 dan seterusnya. Ini kode kelurahan, ya kalau nggak usah kode ya nama aja. Oh, kode kelurahan silakan diisi misalnya 001 apa-apa terserah lah ya. Kota misalnya di mana, misalnya Kota Tangerang Selatan misalnya, Kecamatan Pondok Aren, Kelurahan Jurang Mangu misalnya, dan seterusnya. Nah, itu teman-teman ya, terkait dengan tugas maupun nanti ujian akhir semesternya. Ini saya baru mengumumkan sekarang, tapi nanti kalau misalnya ada perubahan lagi terkait ujian akhir semester, akan saya beritahukan ke teman-teman. Kalau misalnya memang ada perubahan. Oke ya teman-teman ya, untuk ini formnya sudah saya kasihkan teman-teman ya, ke teman-teman ya. Kalian tinggal lihat aja di 4E form ZNT. Ini sudah saya berikan di pertemuan kita yang keempat. Di pertemuan kita yang keempat sudah saya berikan ke teman-teman. Oke? Sebentar ya, oke. Oke, silakan Hogi kalau mau nanya Hogi. Nah, itu data transaksi atau data penawaran ya, Pak? Karena kemarin sebelum UTS, Bapak bilangnya data penawaran gitu, Pak, karena yang paling terbaru itu. Oh, bukan. Saya tidak membatasi data transaksi dan data penawaran, Hogi. Artinya, kalian bebas mencari data transaksi maupun data penawaran. Yang penting jumlah datanya itu 30. Cuman kalau data transaksi pun kan yang baru pasti juga ada. Gitu ya. Saya cuman gini, logika berpikirnya adalah data penawaran itu biasanya datanya baru karena kamu cari di lapangan banyaknya adalah data penawaran. Sedangkan data transaksi itu belum tentu data yang terbaru, tapi ada juga data transaksi yang terbaru. Saya hanya bilang belum tentu. Ada juga data transaksi yang baru juga ada. Jangan dikira nggak ada, ada. Cuman mencarinya lebih sulit. Ya, cuman mencarinya lebih sulit. Karena tadi mencari lebih sulit, salah satu solusinya bisa menggunakan data penawaran tadi, Hogi. Gitu ya, jadi bebas. Kalian mencari data transaksi atau data penawaran. Nah, saya berikan ini lagi gambaran lagi ya. Kalau di DJP, data transaksi atau data penawaran yang digunakan itu paling tua adalah data 2 tahun yang lalu kalau di DJP. Fungsinya apa? Karena ini akan digunakan untuk menetapkan NJOP. Nah, orang disuruh bayar pajak, itu biasanya kan banyak yang tidak mau. Sehingga gunanya, kalau nanti sengketa dengan wajib pajak, data kita itu up to date. Ya, kalau misalnya nanti diputuskan sampai dengan ke sidang pengadilan gitu ya, sidang pengadilan di pengadilan pajak PP gitu ya, di pengadilan pajak itu data kita masih dianggap up to date oleh hakim. Biasanya hakim salah satu ngujinya dengan datanya mutakhir atau tidak. Data yang paling baru dianggap data yang paling mutakhir versi hakim pajak. Gitu ya Hogi ya. Jadi data seharusnya diusahakan untuk data maksimal untuk transaksi 2 tahun yang lalu. Sedangkan data untuk penawaran ya sebaiknya ya data penawaran pada saat teman-teman mencari data sekarang. Kalau data penawaran 1 tahun yang lalu ya harus dicek. Itu jadi data sekarang.
Karena apa? Data penawaran setahun yang lalu, kalian cek siapa tahu datanya sudah jadi data transaksi sekarang, sudah laku maksudnya. Sudah namanya bukan data transaksi lagi per hari ini. Sorry, sudah bukan data penawaran lagi, tapi harga sudah data transaksi pada saat sekarang kamu datang ke lapangan. Ya, kalau data transaksi 1 tahun yang lalu masih oke lah. Tapi data penawaran setahun yang lalu, nah itu saya mazhabnya harus dicek lagi. Penawaran setahun yang lalu itu per hari ini bisa jadi sudah jadi transaksi. Tapi kalau per hari ini kamu cek masih berupa data penawaran, ya berarti datamu kamu ubah data per hari ini, bukan setahun yang lalu. Tinggal ditanyain lagi, sekarang kamu tawarkan berapa? Kalau dulu ditawarkan 100 juta, sekarang kamu tawarkan berapa? Harganya masih sama atau sudah ganti lagi? Oh, sekarang jadi 120 juta. Kalian tulis 120 juta sekarang, tapi datanya jadi data per hari ini, bukan data setahun yang lalu. Gitu, Hogi, penjelasan saya. Bisa diterima? Baik Pak, paham Pak. Terima kasih Pak. Oke, silakan yang lain kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Saya bahas tugas ini sekalian karena materi kita menyangkut ke sana, melakukan penyesuaian nantinya terkait data-data tadi. Ini makanya saya kenalkan pelan-pelan sebelum kita menuju ke arah penyesuaian data terkait data-data yang kita ambil pada saat pembuatan tugas maupun nanti untuk persiapan ujian akhir semester. Oke, masih adakah teman-teman yang mau nanya? Silakan. Izin tanya, Pak. Silakan, buku. Tadi kan di from ada ini kan, Pak, NOP. Nah, itu kita kan cari data transaksi atau penawarannya itu detail sampai NOP-nya itu berapa gitu, Pak? Atau cuma cari... Nggak usah, buku. Nggak usah, buku. Nggak usah. Jadi NOP-nya dikosongin saja, cuma nanti di register saja. Di register di noda. Jadi NOP-nya tidak perlu diisi nomor NOP-nya tidak perlu diisi, tapi nanti di register atau di nomor data saja. Kalau ini kosongin aja. Cuman kalau mungkin data provinsi, data 2 kecamatan kelurahan mungkin ada di blok knopnya, mungkin kalian tidak bisa identifikasi, boleh dikosongin nggak apa-apa di NOP ini. Cuman nomor register ini jadi nomor data saja. Misalnya ini data transaksi atau data penawaran 1, data penawaran 2. Jadi nomor register itu misalnya jadi dari nomor 1 sampai dengan nomor 30 is oke. Ya, nomor register aja fungsinya tadi kamu untuk melakukan rata-rata dari 3 data itu kamu nanti pakai data nomor 1, 2 dan 3. Nah, ini nomor register 1, nomor register 2, nomor register 3 dan seterusnya sampai dengan nomor register 30. Itu saja, Hogi. Siapa tadi? Pugu, sorry. Baik, Pak. Terima kasih. Oke ya. Jadi yang tidak bisa diisi dikosongin atau di nono juga nggak apa-apa, atau di strip karena kalian nggak tahu NOP-nya nggak apa-apa. Oke, masih adakah pertanyaan? Pak, kalau di daerahnya itu belum ada data kelurahan, Pak, masih data kecamatan? Ya nggak apa-apa, dikosongin aja. Masa tempatmu nggak ada desa atau kelurahan, Ajiris? Kelurahannya nggak dibikin, Pak, tapi desanya ada gitu, Pak. Jadi data-data kelurahan Tadi itu belum desa. diproses kayaknya, Pak. Maaf, putus-putus, Ajiris. Halo, Pak. Ya, bisa Sudah diterima. kedengeran belum, Pak? Oke. Ya, sudah. Jadi di data kayak di KK atau di data KTP gitu alamatnya nggak dibikin kelurahan gitu, Pak. Jadi setiap KTP itu masih pakai desa sama kecamatan gitu doang, Pak. Oh, nggak apa-apa. Ya, Nggak apa-apa kalau memang daerahmu masih desa juga desa. Artinya Pak. desa kan sama dengan kelurahan. Satuannya Oke, desa Pak. atau kelurahan ya. Artinya malah justru sekarang saya kebetulan tinggal di seputaran Serpong ya. Saya tinggal di Sumarekon Serpong, di dekat BSD pun juga sama. Itu walaupun kota mandiri, di sini desa masih pakai desa juga. Bukan kelurahan. Karena sekarang orang desa menjadi kelurahan banyak yang nggak mau.
karena ada dana desa. Malah justru desa itu nggak mau sekarang jadi kelurahan karena ada dana desa. Nggak ada dana kelurahan, dia jadi daerah otonom paling kecil. Makanya dia nggak mau jadi kelurahan. Walaupun kota desa. Kalau kalian ke Jogja gitu ya, di daerah UGM, di daerah apa Ring Road itu desa juga, walaupun kota. Desa Catur Tunggal, Desa Condong Catur, di Jalan Solo itu desa. Walaupun sudah ramai kota, tapi desa ya karena memang dia nggak mau di kelurahan kan nggak mau. Karena kalau udah di kelurahan nggak ada otonom sendiri, enakan jadi desa. Bisa membuat BUMDes, badan usaha milik desa, kayak BUMN-nya, kalau BUMD-nya dalam format yang lebih kecil. Kalau kelurahan nggak ada, badan usaha milik kelurahan nggak ada, masuknya nanti ke kabupaten, BUMD kalau kelurahan. Gitu ya teman-teman ya. Oke Aljeris ya, bisa diterima Oke ya. Pak, makasih Pak. Ya, oke Satu silakan lagi yang Pak, lain. Kalau ya, kata teman ini harus tanah kosong beneran apa boleh ada bangunannya Pak? oh boleh ada bangunan, Oh, boleh ya Pak ya. boleh loh, boleh. Caranya nanti bangunannya harus dihilangin. Oh, dihilangin ini artinya apa perlu ada ngitung-ngitung lagi apa dianggap kosong gitu Pak? Oh enggak, ngitung lah, dihilangin itu Oh, iya. ngitung. Jadi misalnya ada tanah dan bangunan, ditawarkan 500 juta. Nah, kamu adjustment dulu. Oh, kalau ditawarkan 50 juta, itu lakunya berapa sih? Oh, harga bangunannya habis itu dikurang gitu ya Pak? Nah, habis itu kan misalnya katakanlah lakunya 450 juta. Katakanlah di minus 10%, katakanlah gitu ya. Atau kalian pura-pura nanya tadi, oh harganya berapa? Katakanlah 450 juta. Nah, 450 juta itu adalah harga tanah dan harga bangunan. Nah, bangunannya kan berarti kamu data. Ya, teknisnya terserah kalian. Kalian mau bawa meter ukur atau cukup wawancara dengan penjualnya. Oh, bangunan saya sekian gini-gini. Nah, kamu cek, kamu pura-pura data, tetek atau dipoto, terus kemudian nah, silakan untuk ngitung bangunan ini mau pakai DKPB boleh, mau pakai DBKB boleh, mau pakai SNI Standar Nasional Indonesia boleh, mau pakai perhitungan dari pemborong juga boleh. Nah, kamu hitung nih bangunannya misalnya berapa? Oh, ketemu bangunannya nilainya itu misalnya 200 juta. Nah, tinggal kan dikurangkan, Aljeris. 450 dikurangi nilai bangunannya 200 juta, ketemu nilai tanahnya 250 juta. Gitu Aljeris. Oke Pak, makasih Pak. Ya, jadi boleh pakai tanah dan bangunan boleh. Kalau di kota susah nyari data transaksi tanah kosong, nggak susah. Mau nggak mau dalam tanda kutip bangunannya dihilangin, dalam tanda kutip dihilangin, dikurangi nilai bangunannya. Ya, nilai bangunannya bisa kalian hitung. Kalau yang kemarin jadi mahasiswa saya pada saat nilai residensial bisa kalian hitung dengan pakai DBKB yang sudah saya berikan toolsnya, pakai DKPB yang sudah saya berikan. Kalau teman-teman mendapatkan mata kuliah yang kemarin penilaian properti residensial dengan dosen yang lain, silahkan dipakai tools yang diberikan oleh dosen yang lain, nggak ada masalah. Yang penting kalian mencoba menghitung nilai bangunan supaya bisa mendapatkan nilai tanahnya. Sehingga seolah-olah tanah dan bangunan yang tadi ditawarkan menjadi tanah kosong. Baru dibagi luasnya, ketemu tanah per meter persegi pada tanggal penilaian. Pada tanggal penilaian sekarang, dibawa ke tanggal 1 Januari 2022. Ada perbedaan waktunya. Kalau nggak ada perbedaan waktu, tetap kurang lebih nilai yang sama, ya sudah. Tidak ada penyesuaian menurut waktu. Karena pada tanggal sekarang, nanti per 1 Januari 2022 kan tinggal beberapa hari lagi. Tinggal kurang lebih 20 hari lagi. Kan nggak perlu dilakukan penyesuaian menurut waktu kalau cuma 20 hari. Oke, ada lagi kah? Kita diskusi nggak apa-apa. Jadi yang belum paham silahkan. Izin bertanya lagi Pak. Oke, silakan Ogi. Di Excel itu kan form 1 kan itu untuk data ya Pak? Betul, untuk mencari data. Istilahnya untuk SPOP, tapi ini SPOP versi data untuk mencari data transaksi jual beli tanah dan bangunan. Kita kan ada 30 data tuh ya Pak. Berarti butuh 30 sheet form 1 ini gitu. Betul, ya. 30 sheet form 1 ini.
Ya nanti misalnya gini aja, sheet apa namanya Excel 1 itu isinya cuma data transaksi tok. Excel 1, oh sorry, Excel 1 isinya cuma data transaksi tok, ada 20 sheet. Kan tinggal copy paste kalau masukin ke situ kan juga tidak di print ini. Nah, nanti sheet 2 misalnya, oh sorry, nanti untuk Excel yang kedua misalnya data untuk formulir 2. Terus nanti atau formulir 2 dan formulir 2 dan formulir 2A. Sheet 3 untuk formulir 3 misalnya dan seterusnya. Gitu ya, Hogi ya? Oke, masih ada kah? Kalau Ya, di satu silakan. Excel itu gimana, Pak? Apa? Di satu Excel ini aja, Pak. Tapi di sheet-nya tuh ada 30 sheet yang nantinya tuh di-hide gitu, Pak. Untuk Ya data. nggak apa-apa, iya, maksud saya gitu, nggak apa-apa. Terserah teman-teman ya. Tapi nanti di laporan mau nggak mau datanya muncul loh ya. Jangan ini ya, di laporan ke saya datanya kalian muncul ya dalam satu lembar laporan loh ya. Ini kan kertas kerja kalian. Di dalam satu laporan mau nggak mau sheet itu apa ada dalam satu susunan laporan gitu ya. Kan soft copy juga, entah kalian nanti insert tabel di situ atau kalian apa namanya insert gambar Excel-nya, yang penting ada 30 lembar data penawaran tadi. Ya, Hugi ya. Oke. Ada yang lain kah? Izinnya Pak, Oke, silakan. tadi terkait dengan data transaksi yang waktu Pak, itu kan 2 tahun ya Pak. Nah, tapi kan Pak kalau dihitung 2 tahun belakang itu artinya dari tahun 2020, sedangkan 2020 itu masuknya COVID Pak. Jadi di sini jarang terjadi transaksi Pak, maupun penawaran. Itu gimana Pak? Atau boleh kayak dari 2018 atau 2017 itu Pak? Kalau pakai data yang lama kurang ini apa namanya kurang ideal ya Surya ya. Kalau bisa pakainya data yang terbaru. Jadi mau nggak mau misalnya Surya harus mencari mungkin bisa di tempat yang lain. Dalam artian gini, boleh menggunakan data dari desa yang lain, tapi kalau bisa di perbatasan. Jangan terlalu jauh keluar dari desa. Tapi idealnya sih memang dari satu desa atau satu kelurahan tersebut. Boleh keluar tapi apa ya? Tapi jangan terlalu jauh gitu terus Surya. Supaya nanti taburannya bisa masuk di dalam peta. Karena peta yang dilampirkan hanya peta desa biasanya. Itu Surya. Berarti Pak, untuk nanti penyesuaian penawaran Pak, biasanya dari data jual beli kan Pak? Penyesuaian waktu, ya dari data jual beli, betul. Gini, sorry, data penawaran pun sebetulnya karena kita kan penawaran itu kan sebetulnya harus disesuaikan karena tanggal penilaiannya ini kan kita bisa dipahami nggak Surya? Saya putus-putus. Ya, tadi putus-putus, Pak. Oke, maaf ya, saya off sebentar. Jadi gini, kalau ini di dalam penilaian massal ini sebetulnya terkait dengan tanggal kita itu melakukan penilaiannya itu kapan. Kalau kalian pakai data yang untuk penilaian residensial, jadi kalau kalian pakai data penawaran pada saat residensial, seolah-olah data itu kalian dapatkan di bulan Juli atau Agustus. Data penawaran itu di bulan Juli atau Agustus misalnya, gitu kan? Berarti pada tanggal bulan Juli Agustus, gitu ya, dianggap datanya masih up to date. Itu kan kalian dapatkan penawaran, berarti anggap aja langsung ketemu di bulan Juli Agustus kemarin nilai tanah per meternya itu 1 juta. Itu kan penawaran kemarin pada bulan Juli Agustus kemarin kalian yang gunakan data itu. Nah, untuk penilaian PBB ini kan pertanggal 1 Januari nih. 2022 nih. Nah, sampai 1 Januari 22, ini ada perbedaan waktu enggak? Ada perbedaan apa namanya duitnya
ini naik atau tidak. Nah, kalau naik itu Juli sampai dengan Juli 2021 sampai dengan Januari 2022 itu kan berarti ada perbedaan waktu. Nah, di situ bisa dilakukan penyesuaian, Surya. Bisa dimengerti kah, Surya? Bisa Pak, tapi yang saya tanyakan kan Pak, kalau buat ini Pak, penyesuaian jenis transaksinya Pak, penyesuaian jenis transaksi penawaran itu kan Pak, kalau yang diajarin Bapak kemarin kan persentase dari jual belinya. Nah, itu kalau misalnya data jual beli nggak dapat 3 kan Pak, berarti kan susah ya Pak, dapat persentase penawarannya. Berarti Betul. itu boleh ngambil ke kelurahan sekitar ya Pak? Ya, boleh, betul. Bisa diterima, Surya? Bisa Pak. Oke, Pak. nanti saya sudah share aturan lama, gitu ya. Dulu ada share aturan lama, mungkin sedikit bisa memandu teman-teman. Tapi maksudnya saya belum buka sekarang. Tapi oke ya, kalau teman-teman pengen tahu sih sebetulnya oke. Apa saya sekarang. Ini. Udah. Ini aturan lamanya sudah bisa dilihat teman-teman. Bisa ya? Bisa Pak. Bisa ya. Nah, di sini ini aturan tahun 99. Mungkin kalian belum lahir gitu teman-teman ya. Saya juga masih masuk awal per 1 Maret 99 saya baru jadi pegawai DJP, masih CPNS saya. Ini saya juga belum prajab di pas saat aturan ini dikeluarkan. Nah, ini Surya ya, contohnya ini ya. Waktu transaksi 5-10% tadi ya. Kalau ada misalnya transaksinya berapa tahun, nah ini di aturan yang lama ini dibatasi sekian. Terus jenis transaksi, kalau jual beli tidak ada penyesuaiannya. Jadi kalau kita pada saat sekarang dapat tanda jual beli berarti tidak ada penyesuaian terkait data. Tapi kalau penawaran tadi notaris kita dapat data penawaran, kalau sesuai aturan yang lama ini boleh di minus 10 sampai dengan 20%. Nah, kalau ini nggak usah kita pakai lah, ini kita abaikan saja. Kalau ini terkait dengan transaksi jual beli di mana menggunakan notaris PPAT-nya camat. Sehingga data transaksinya misalnya kita dapat transaksi dari camat, dia memberikan informasi dari data transaksinya ada yang dijual transaksi 100 juta, kita boleh tambahkan 30 sampai 40%. Tapi ini kita mendapat informasinya dari PPAT camat. Tapi kalau kita dapat informasi data jual belinya dari notaris PPAT, malah justru datanya di minus. Tapi ini yang CD, ini hilangin aja lah, nggak usah dipakai. Ya, kita pakai yang ini saja, misalnya kalau mau ini. Jadi kalau data jual beli tidak perlu disesuaikan datanya, tapi kalau penawaran disesuaikan ini. Nah, terus aturan dari kantor pusat DJP pada saat itu dibuat aturan di kantor. Salah satunya contoh dari KPPBB Bandung 2 pada saat itu. Nah, jadilah ini aturan ini. Nah, tadi Surya terkait dengan waktu. Nah, kalau terkait dengan waktu, misalnya di bulan kamu dapat datanya pakai data yang Juli tadi sampai dengan Januari kan datanya 3 sampai 6 bulan nih. Nah, kalau di aturan yang lama tadi boleh ditambahkan 3%. Boleh ditambahkan 3%. Terus kalau dapat datanya data penawarannya di bulan berarti Oktober, November, Desember boleh ditambahkan 2%. Tapi kalau data Desember sekarang untuk ke 1 Januari masa iya sih ditambah 2%? Kan secara logika kan data sekarang sama Januari kan nggak ada bedanya. Nggak usah ditambahkan. Tapi kalau mungkin Oktober dengan berbagai pertimbangan boleh ditambahkan 2%. Dan seterusnya. Nah, ini contohnya ini Surya. Terkait dengan tenggang waktu tadi. Ya, ini aturan lama, mungkin bisa kalian buat baca-baca. Ini fungsinya
aturan tadi yang seperti tadi untuk melakukan adjustment atau penyesuaian. Tapi memang belum saya terangkan, nanti sambil membahas apa namanya contoh-contoh kasus, contoh-contoh ini apa namanya penilaian, nanti saya akan beritahukan ke teman-teman semua. Oke, Surya, bisa dimengerti? Bisa, Pak. Makasih, Pak. Oke. Masih adakah yang lain? Pak, izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Ini lebih ke kasus sih, Pak. Di kelurahan saya itu Pak, secara administrasi masuk bandara sama pangkalan militer, Pak. Itu cara nentuin zona nilai tanahnya gimana ya, Pak? Kan itu termasuk objek khusus, Pak. Lah, ini jadi kalau yang seperti itu tadi yang ini yang nanya siapa nih? Dandi, Pak. Dandi ya, oke Dandi. Oke Dandi. Oke. Kalau yang seperti itu ya berarti kamu kan berarti bandaranya kamu bikin satu zona nilai tanah tersendiri. Zona nilai tanahnya satu, kamu bikin zona nilai tanah tersendiri, terus kemudian bandaranya itu masuk pangkalan militer bukan? Atau beda? Masuk sih, Pak. Nah, ya bikin satu zona nilai tanah tersendiri aja. Satu zona nilai tanah itu. Misalnya pangkalan militer apa? Iswah Yudi atau Abdurrahman Saleh? Abdurrahman Saleh, Pak. Satu itu aja, satu zona nilai tanah. Sudah, kenapa kok satu zona nilai tanah? Karena ini termasuk dalam bandara Abdurrahman Saleh, udah. Nggak usah dibeda-bedakan. Apa wilayahnya Abdurrahman Saleh itu satu kawasan tersendiri, mempunyai zona nilai tanah apa? Nah, itu kamu cari nilainya. Dari sekitar aja, nggak usah dinilai individual tanahnya. Baik, Pak. Ya, Terima nanti kasih. saya ajari, ya, dan dia. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke ya. Sementara mungkin itu dulu teman-teman ya. Sementara mungkin itu dulu. Saya ini kan ke teman-teman sebentar. Nah, pada pertemuan kali ini gitu teman-teman ya, di 8 ini teman-teman sebetulnya belajar masalah peta. Tapi saya lewati karena teman-teman untuk yang peta ini sudah diajari kartografi. Terus kemudian di RPS-nya, di sub RPS-nya, teman-teman sebetulnya harus belajar mengenai penyesuaian tadi. Ya, di penyesuaian. Jadi ini saya lewati. Silakan teman-teman baca sendiri di pemetaan PBB karena ini juga sudah saya berikan di pelajaran-pelajaran sebelumnya, gitu ya, untuk kegiatan pembuatan peta, kemudian untuk membuat detail-detail peta saya lewati gitu ya. Nah, fungsinya peta untuk membuat batas wilayah administrasi, peta blok, kemudian unsur perairan, dan lain sebagainya. Jadi peta ini sebagai sarana untuk membuat peta zona nilai tanah sebetulnya, peta PBB ini. Ya, jadi ibaratnya petanya ini sudah ada, kita mau membuat zona nilai tanahnya terkait dengan pendataan dan penilaian massal yang kita lakukan. Nah, ini adanya peta wilayah, kalau ini adalah peta kecamatan, terus kemudian ini adalah peta kelurahan atau peta desa. Dalam peta desa terbagi menjadi beberapa blok yang disebut dengan peta blok tadi. Gitu ya, dalam peta desa atau peta kelurahan akan terdapat beberapa blok kalau untuk PBB. Bentar. Terus, nah ini contoh peta blok. Peta blok 1 dari kelurahan tertentu, peta blok 5 dari kelurahan A misalnya. Ini ya peta blok 5 dari kelurahan A. Terus ini peta zona nilai tanah. Nah, kan tadi ya teman-teman ya, zona nilai tanah satuannya adalah kelurahan nih, peta ZNT kelurahan A, bukan kabupaten. Dalam satu kelurahan zona A terdapat beberapa kode nih, kode AA, kode AB, kode AC, kode AC, dan lain sebagainya. Nanti peta kelurahan B ada lagi AA-nya, AB-nya, dan terusnya. Nanti peta kelurahan C ada lagi AA-nya. Jadi AA di kelurahan A akan berbeda dengan AA di kelurahan B, akan berbeda AA di kelurahan C, gitu loh. Jadi walaupun nama kodenya sama, tapi kalau sudah nama kelurahannya beda, ya beda. Bukan di kelurahan B terus nanti kodenya jadi BA, B, bukan, tetap mulainya dari A semua.
Ya. Jadi AA di kelurahan A akan berbeda dari AA di kelurahan B. Akan berbeda lagi AA di kelurahan C, bukan terus beda kelurahan terus yang semula dimulai AA terus jadi dimulai B. Enggak. Tetap awal dari peta ZNT kelurahan, awalnya semua AA. Nah, ini beberapa teknik pembuatan peta di kartografi gitu ya. Ada grid gitu ya, dan lain sebagainya. Legenda peta, dan lain sebagainya. Ini dasar-dasar kartografi gitu ya. Ini. Nah, kalau kalian tadi juga menjawabnya ada legenda peta dan lain sebagainya, silahkan. Nah, ini. Oke ya. Untuk ini saya sekilas. Terus bentar ya teman-teman ya. Nah, untuk yang ini penggambaran peta, teman-teman belajar melakukan simulasi mandiri lah ya, belajar melakukan simulasi mandiri. Ya, pengukuran dan gambar, penentuan luas bidang, prosedur pemberian NOP, ini teman-teman kan belajarnya di kartografi atau di IUT, ilmu ukur tanah gitu ya. Di ilmu ukur tanah. Nah, ini cara ininya melakukan digitalisasi gitu ya untuk mencari luasnya dengan menggunakan Google Map gitu ya. Ini luasnya 1,08 km persegi. Nah, melakukan ini. Nah, ini juga memberikan NOP-nya menggunakan Google Map, simulasi dengan QGIS dan lain sebagainya. Oke ya teman-teman ya. Yang kartografinya saya lewati. Terus bentar. Nah, kita sekarang yang ini. Nah, ini analisis zona nilai tanah terkait dengan tahapan pekerjaan gitu ya. Pada tahap penilaian massal, pada tahap persiapan, pengumpulan data, terus kemudian kompilasi data, terus kemudian rekap, nilai tanah per meter, terus kemudian peta taburan data, pembuatan ZNT, analisis data, terus objek acuan, dan seterusnya. Nanti silakan dibaca sendiri. Terus saya lanjutkan. Nah, tahap pertama adalah pengumpulan data harga jual. Ya, pekerjaan zona nilai tanah yang pertama adalah pengumpulan data harga jual ini. Ya, tahap pertama pengumpulan data harga jual. Kalian yang digunakan adalah formulir yang tadi saya berikan tadi. Nah, ini ya, tahap pengumpulan yang pertama, kalian harus mencari data dengan menggunakan formulir ini. Pertanyaan Hoki tadi, berarti ada 30 data menggunakan formulir ini ya. Ya, yang tidak bisa diisi ya dinolin aja atau dikosong-kosong. Kayak NOP dan lain sebagainya dikosongin aja. Nomor register ini diisi nomor data saja. Data transaksi atau data jual beli yang kalian dapatkan di sini kan. Jenis datanya data jual beli, sewa, penawaran atau lelang. Lebih nyaman menggunakan data jual beli dan data penawaran. Nanti kesulitan pakai sewa, pakai lelang, nggak usah lah. Ya susah nanti nyewa dibuat untuk data transaksi. Ini agak susah pakai pendekatan pendapatan. Nanti menurut saya tidak inilah, agak susah. Mendingan cari yang jual beli atau penawaran saja lebih mudah. Nah, ya.
Pakai jenis datanya jual beli atau penawaran. Ya. Nah, diharapkan kalau data penawaran ini data yang terbaru. Ya, jadi ini ya 00 aja kalau bisa, data yang paling baru data penawaran. Nah, jual beli sama nanti dikasih waktunya tanggal berapa. Oke. Nah, terkait dengan yang pertama, untuk menentukan data tadi, ada yang mau ditanyakan enggak? Belum ada ya? Untuk pengumpulan data pakai form 1 tadi belum ada ya? Oke. Terus kemudian melakukan kompilasi data harga jual, melakukan kompilasi dengan melakukan rekapitulasi data dan plotting data harga jual. Nah, dengan hasil akhir berupa nilai pasar tanah bumi per meter persegi. Ini menggunakan formulir 2. Sorry ya, saya bolak-balik ya. Antara Excel sama PPT ya. Menggunakan formulir 2 ini. Nah, ini yang dipakai. Data nomor 1, alamatnya di mana, NOP-nya di mana, nomor registrasinya dianggap nomor data saja, kode ZNT. Kode ZNT ini kira-kira kalian sudah membuat sket peta ZNT, mau kalian bikin ZNT apa? Terus nilai transaksinya berapa? Terus kemudian penyesuaian data, ini terkait dengan data penawaran atau data transaksi. Terus ketemu nilainya berapa? Kalau data penawaran, berarti di sini tadi ada minus 10 sampai dengan minus berapa tadi. Kalau data transaksi, berarti di sini 0. Akan ketemu nilainya berapa di sini. Nah, tadi pertanyaan algeris tadi, estimasi nilai bangunan. Nah, kalau misalnya tanah kosong, ininya berarti kosong. Kalau ini misalnya ada bangunannya, berarti kamu hitung bangunannya. Oke, bisa dimengerti? Ya, kalau tanah kosong berarti nggak ada estimasi nilai bangunan. Kalau misalnya itu nanti tanah kosong, kalau misalnya ada tanah dan bangunan, berarti di sini ada nilai bangunannya. Nilai bangunan tadi bisa dihitung dengan DBKB, bisa dihitung dengan DKPB, bisa dihitung pakai pemborong, bisa dihitung juga misalnya pakai apa yang kalian miliki toolsnya, SNI, silahkan. Terus ketemu estimasi nilai bumi. Estimasi nilai bumi di kolom 10 ini adalah pengurangan nomor 8 dikurangi nomor 9, ketemu sekian. Ya, form ini sudah saya kasih ya di pertemuan yang keempat ya. Ya, nomor 10 adalah pengurangan dari nomor 8 ke nomor 9, ketemu berapa nilainya di sini. Oke. Nah, luas bumi per meter, kamu masukkan. Ya kan, luas bumi per meter kamu masukkan datanya. Data penawaran atau data transaksi tadi luas bumi per meternya berapa? Nilai bumi per meter di sini adalah pembagian. 10 dibagi 11, ketemu nilai bumi per meter. Nah, ini pertanyaan Surya, ada penyesuaian menurut waktu. Kalau Surya pakai jenis transaksi pada kemarin, pada apa namanya, dipakai data yang bulan Juli kemarin gitu ya, di sini dipakai bulan Juli kemarin penawarannya, berarti dibawa ke 1 Januari 2022. Kalau dapat data penawarannya sekarang, berarti di sini nggak perlu disesuaikan. Kalau dapat transaksinya sekarang, tapi transaksi sudah berlangsung setahun yang lalu, berarti di sini ditambah penyesuaian menurut waktu. Berapa persen? Nah, salah satu patokannya tadi dari peraturan yang lama yang sudah saya berikan tadi, atau mau pakai penyesuaian yang lain, misalnya pakai apa? Misalnya inflasi, boleh di sini disesuaikan waktunya berapa persen.
dibawa ke tanggal 1 Januari 2022. Nah, nilai bumi ini ditambah dengan penyesuaian waktu akan ketemu nilai bumi pada tanggal 1 Januari 2022. Ya, sehingga ketemu nilai bumi per meter perseginya pada tanggal itu berapa? Ya, berarti ini tadi ketemu apa? Sorry, estimasi nilai bumi. Nilai bumi ini ditambah penyesuaian ini akan ketemu sekian. Ini sama ini kurang lebih sama ya nilai bumi kan per tanggal 1 Januari kok. Oke. Oke teman-teman, dari form 2 ini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Cara ngisinya? Ada nggak yang mau ditanyakan dari form 2? Sepertinya belum ada, Pak. Sudah Oke. cukup jelas. Oke ya, sudah cukup jelas ya. Nah, ya sudah cukup jelas. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, ini kan ketemukan hasil akhir nilai tanah. Tadi ya, hasil akhir nilai tanah. Terus ini. Sorry. Nah, buat peta taburan. Buat peta taburan data harga jual atau data pembanding. Pembuatan buat peta taburan tadi adalah data transaksinya kalian buat atau kalian plotting ke dalam peta. Data transaksi tadi, data yang kalian peroleh di lapangan tadi, kalian plot. Terus membuat batas imajiner nih. Nah, kalau yang ini dalam data pembanding kurang dari 3 buat buat zona acuan nanti ya. Ini besok aja, ini pelajarannya besok aja. Plot data acuan pada peta data. Oke. Oke. Maaf ya, saya pakai slide yang beda lagi aja, nggak enak pakai ini. Nah. Bentar. Nah, saya pakai ini ya. Saya pakai slide yang ini. Ini teman-teman sudah saya berikan juga. Ini kodenya 4G ini berarti pertemuan keempat nih. Ya, pada pertemuan keempat saya sudah ngasih ini. Ya. Nah, ini ya. Ini. Nah, ini dia mendapatkan 3 data. Contoh aja, dia mendapatkan 3 data. Data 1 di Jalan Mawar nomor 3, perumahan. Data 2 di Jalan Mawar nomor 19, data 3 di Jalan Mawar nomor 15. Ini penawaran, ini. Sorry, ini transaksi ya, ini transaksi. Berarti jual beli, ini jual beli, ini penawaran. Ini penawaran. Transaksi jual beli, ini penawaran. Terus, nah ini formnya. Kalian ngisi seperti ini. Form satunya gini, contohnya. Ya, form satunya contohnya seperti ini. Form satunya contoh seperti ini. Terus, nah ini form 2 tadi. Ya, ini penyesuaiannya 0, ini penyesuaiannya 30, ini penyesuaiannya 10. Sorry. Ini masih menggunakan aturan yang lama. Penyesuaian 0 karena transaksi jual beli oleh transaksi jual beli tadi. Transaksi jual beli 0. Kenapa kok ditambah 30? Karena tadi oleh PPAT notaris tadi. Sorry, ya ini masih pakai aturan yang lama ini. Sebentar.
Nah, sorry ya. Ini tadi pakai aturan yang lama. Karena data tadi, dia kenapa kok ada plus 30? Karena di sini nih. Dia dilakukan oleh camat atau PPAT notaris tadi. Walaupun data transaksi, kenapa kok ditambah 30? Karena dia masih pakai aturan yang lama. Yang satu tadi 0%, yang satu 30%. Yang satu tadi karena penawaran dia minus 10%. Ya, dia pakai aturan yang ini. Makanya saya cantumkan di sini. Ya, oke ya. Ini. Nah, sehingga ketemu ini. Nih. 0%, 30%, minus 10%. Ini kan data penawaran tadi. Ya, data penawaran tadi. Nah, terus ini nih estimasi nilainya berarti ini ditambah ini ketemu ini, apa ini ditambah 0% ketemu ini ditambah 30 ketemu ini dikurangi 10% ketemu ini. Nilai bangunannya tadi dinilai pakai sismiop tadi. Ketemulah ini kurang ini ketemu 230. 325 dikurangi 196 ketemu ini. Nah, ini luas buminya. Nah, nilai buminya kan ini nih. Oh, sorry, berarti dia belum per meter nih ya. Ini belum per meter. Harusnya per meter ya. Nilai bumi per meter berarti ini dibagi 500. Kalau per meter ketemu ini. Gitu ya, nanti dibaca lagi per meter atau enggak. Kalau ini bukan per meter gitu ya, tapi intinya nanti dalam per meter. Ya, kalau tadi satuannya meter ditambah meter, cuman bedanya cuma di satuan doang. Kalau ini berarti nilai buminya masih gelondongan, belum per meter. Nah, terus ditambah 11% karena penyesuaian waktu, ditambah 8% karena estimasinya per tanggal 1 Januari. Nah, ini Surya yang membedakan. Kalau kita kemarin penilaian residensial kan per tanggal penilaian, kalau ini harus dibawa ke 1 Januari, makanya di sini ada penyesuaian waktu. Data sekarang dibawa per 1 Januari, ada yang ditambah 11%, ditambah 8%, tambah 3%. Ya ini tinggal ini ditambah ini, ketemu ini ditambah ini, ketemu ini per meternya. Kalaupun ini per meter persegi juga sama, nilainya tidak akan berbeda. Ya, kalau dalam per meter persegi sama dalam gelondongan sama aja kalau ditambah persentasenya yang sama. Ya, ini jadi nilai bumi per meter sudah dapat ini. Ini per tanggal 1 Januari 2022. Nah, kemudian dibuat zona nilai tanahnya per ZNT. Nah, dibuat dalam peta taburan. Sorry ya. Nah, ini besok saya terangkan, ini besok saya terangkan. Nah, ini ya. Jadi setelah itu kan kalian seharusnya sudah bikin ini rencana peta ZNT-nya seperti apa. Nih. Nah, terus apa data terus nah, nanti ada beberapa kriteria. Nah, ini data taburannya ada di sini. Ada zona nilai tanah yang tidak ada data taburannya. AA nggak ada, AB nggak ada, AH nggak ada, AF nggak ada masalah. Gimana cara menentukannya nanti besok kita ketemu di pertemuan 9, saya terangkan lagi. Ya, ini data taburannya tadi. Dari formulir 2 di sini. Boleh juga dari formulir 1 kalian taburkan di sini juga nggak ada masalah. Nanti kan tinggal formulir 2 untuk mencari per meter perseginya. Mungkin itu dulu teman-teman ya, hari ini yang bisa saya sampaikan ke teman-teman gitu ya, karena waktunya juga sudah menunjukkan pukul 12. Saya masih harus mengisi portal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman, sorry. Ini Ajeris belum absen. Ajeris masih ada?
Ada Pak, nggak bisa buka portal tadi Pak. Oke. Dewa Ardiansah. Hadir, Pak. Oke. Terus Fitriana Suci. Hadir, Pak. Oke. Gilang. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Fadlil. Hadir, Pak. Putih. Iya hadir, Pak. Nggak bisa buka portal, Pak. Oke, Terima semuanya kasih, Pak. yang lain di portal saya sudah absen semua. Mungkin itu dulu ya teman-teman ya yang bisa saya sampaikan gitu ya. Nanti kita ketemu lagi besok hari Sabtu lagi gitu ya, di 2 minggu lagi. Nanti akan saya terangkan lagi selanjutnya. Kita ngisi formulir 2A seperti apa, formulir 3 seperti apa, selanjutnya nanti sampai ketemu nilai tanahnya seperti apa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman ya. Mohon maaf untuk yang ini sementara saya tidak buka forum diskusi dulu karena waktunya tinggal sekitar 7 menit saya harus ngisi portal. Terima kasih atas waktunya teman-teman ya. Selamat berakhir pekan gitu ya. Lumayan Sabtu Minggu silahkan pergunakan untuk waktu yang sebaik-baiknya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke teman-teman ya, saya akhiri ya ininya ya, sekalian akan keluar semua.